COVID ini nggak berhenti sampai sekarang walaupun sudah diterapin new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah ya, hari ini kita diberi kesehatan walau dunia sedang dalam masa pandemi. Sebelumnya, saya mau ngucapin selamat datang di podcast Kakmat, sharing COVID-19 bersama mahasiswa kesehatan masyarakat. Tepuk tangan dulu. Nah, Kakmat ini apa sih? Kakmat ini adalah bentuk sosialisasi serentak yang merupakan bagian dari kegiatan public health top event in extraordinary atau biasa disebut dengan PINIK. Oh ya, aku di sini nggak mau kalau kalian dengerin suara orang yang kalian nggak kenal. Jadi aku mau kenalin diri dulu ya. Kenalin, nama aku Norma Indah dari FKM Universitas Airlangga PSDKU Banyuwangi dari angkatan 2019. Nah, di sini hari ini saya akan nemenin kalian buat dengerin podcast Kakmat. Jadi, kalau kalian penasaran saya orangnya kayak gimana, bisa cek video podcast ini di channel YouTube Dipa, oke? Aku tunggu ya. Oke. Nah, dari judulnya nih, kalian pasti tahu apa yang mau dibahas di dalam podcast ini ya kan? Yap, bener banget. Kita bakal bahas masalah putar tentang COVID. Kenapa sih, Kak, kok milihnya pembahasan tentang COVID? Padahal orang-orang pasti udah bosen dong dengerin pembahasan tentang COVID ya kan? Gini teman-teman, seperti yang kita tahu, COVID ini nggak berhenti sampai sekarang walaupun sudah diterapin new normal. Dan dampaknya juga pasti akan terus berlanjut. Maka dari itu, dengan adanya podcast ini, kita ingin saling mengingatkan tentang dampak-dampak yang ada karena pandemi COVID ini. Oh iya teman-teman, aku di sini nggak sendirian loh. Aku di sini sama narasumber yang paling top markotop di PSDKU Banyuwangi. Tepuk tangan dulu. Oke. Langsung aja yuk kita kenalan sama narasumbernya yang pastinya top markotop banget. Kakak-kakak narasumber bisa sebutin nama, angkatan berapa, dan asalnya dari mana. Untuk yang pertama ini, aku punya narasumber cewek. Dia lumayan jauh banget mungkin asalnya. Dipersilakan untuk Mbak Rina. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Pertiwi, FKM 2019 dari Lombok, tepatnya di Lombok Timur. Makasih buat Mbak Rina. Dan Mbak Rina ini jauh-jauh dari Lombok untuk ikut podcast ini juga membawa prestasi loh teman-teman. Yaitu first runner up English debat at Dikpora Lotim 2019. Hebat banget kan? Mungkin kapan-kapan saya juga minta ajarin bahasa Inggris gitu ke Mbak Rina. Bisa ya Mbak Rina ya? Boleh. Diskusi ya. Ya. Selanjutnya ada narasumber kedua, laki-laki yang juga lumayan jauh. Orangnya itu asik banget. Dan saya benar-benar kenal sama orang ini. Untuk Mas Afan dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, kenalin nih nama saya Afan Alfayad. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Saya dari angkatan 2019 dan saya berasal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Mas Afan. Dan Mas Afan ini juga bawa prestasi yang menurut saya wow banget. Dia itu merupakan
Duta Anak Kota Pekanbaru 2018. Wah, pasti public speaking-nya top banget kan? Kapan-kapan kita juga bisa diskusi ya Mas ya, ajarin ya. Oke, boleh. Lalu selanjutnya ada yang selanjutnya ini kakak tingkat saya. Dia itu orangnya asik banget. Kalau masalah ngopi dia cepet banget. Oke, langsung aja buat Mbak Arini dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Herunisa dari angkatan 2016, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Asal saya dari Solo, Jawa Tengah. Yeay. Mbak Arini ini kalem kan orangnya. Tapi meskipun kalem gitu, meskipun perempuan, dia tuh merupakan ketua BITOP 2020 loh. Tangan dulu. Lalu selanjutnya ada kakak tingkat juga. Dia ini orangnya kalem banget hatinya. Hatinya tuh kalem banget, jadi nggak bisa dikerasin, itu nggak bisa. Oke, untuk Mbak Nadia dipersilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Firdaus Rizanti dari FKM 2018, asalnya dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Nah, Mbak Nadia ini merupakan ketua upgrading 2019, ya Mbak? Terus merupakan si acaranya Seminar Nasional tahun 2019. Seminar nasional loh teman-teman, nasional. Jadi si acara itu berat. Oke, selanjutnya ada ini kakak tingkat juga. Ada dia itu orang yang benar-benar bikin aku dan mahasiswa lain mungkin respect banget sama yang namanya peraturan. Oke, langsung aja ada Mbak Risa. Mbak Risa, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rista Novianti. Saya mahasiswa angkatan 2017. Asal saya dari Gresik, Jawa Timur. Ya, terima kasih Mbak Rista. Kenapa kok Mbak Rista ini bisa bikin respect banget sama peraturan? Karena Mbak Rista ini dulu core disiplin. Jadi ya. Lalu selanjutnya ada Mas Yuda. Mas Yuda ini kalau saya ke kampus hampir nggak kelihatan Mas Yuda. Jadi setiap saya ke kampus pasti kayak ngelihat Mas Yuda di lewat entah di mana pasti kelihatan. Karena Mas Yuda tuh rajin banget ke kampus. Untuk Mas Yuda dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Yuda Prayogi, bisa dipanggil Yuda. Dari angkatan 2017, asalnya Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, Mas Yuda ini merupakan juara 1 accounting business competition. Ya, Mas ya? Iya. Accounting itu apa? Akuntan Iya, itu kan? Iya, wah, itu membuktikan kalau kesehatan masyarakat, mahasiswa kesehatan masyarakat ini nggak melulu tentang kesehatan ya, Mas ya. Jadi bisa. Benar. Nah, ya. Oke. Lanjut. Nah, udah perkenalan sama narasumber nih. Asik banget kan ya, kita udah ditemenin sama narasumber dari berbagai angkatan dan berbagai asal daerah. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita itu dapat informasi COVID-19, nggak dari satu pandangan aja, tapi dari berbagai pandangan juga. Sebelumnya kan kita udah bikin question box di IG dan Twitter. Nah, terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngisi question box-nya, karena beberapa penanya yang terpilih bakal dapat hadiah menarik dan pertanyaannya akan dibahas di podcast kali ini. Oke, yang pertama kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari @indahnurs_fitri. Pertanyaannya, apa peran penting FKM dalam menghadapi COVID-19? Mungkin untuk Mbak Mas yang ingin memberi pendapatnya tentang
pertanyaan ini diperbolehkan. Oke, mungkin dari saya Alvan Alfayat ingin mencoba berdiskusi terkait dari pertanyaan dari Mbaknya tadi, bahwasanya bagaimana sih peran FKM untuk penanganan COVID-19 saat ini. Sebelumnya kita tahu nih, Kesmas itu adalah kesehatan masyarakat. Di sini kesehatan masyarakat kita itu berperan di mana memperhatikan segala aspek kesehatan, tapi bukan hanya individu, tapi secara menyeluruh di bidang masyarakat. Nah, di sini Kesmas itu punya dua tugas. Kalau menurut Afan itu namanya 2P. Nah, 2P itu apa sih? Promotif dan preventif. Nah, di sini tugas sebagai preventifnya itu kita itu menggalakkan bagaimana sih setiap masyarakat, setiap individu yang ada di sekitaran kita itu tuh bisa menerapkan dan mengimplementasikan dengan baik pesan-pesan kesehatan yang sudah kita berikan secara optimal kepada mereka. Nah, tugas Kesmas yang kedua itu, P yang kedua itu adalah promotif. Nah, di sini kita juga menyampaikan bentuk sosialisasi berupa promosi-promosi kesehatan. Di sana bisa tentang physical distancing, social distancing, terus juga bagaimana perilaku hidup sehat, bagaimana cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa, dan juga terkait gizinya untuk masyarakat di sekitaran kita untuk meningkatkan sistem imun tubuh mereka. Nah, jadi peran dari Kesmas itu secara garis besarnya cuma 2P, teman-teman. Jadi ada promotif dan juga preventif, yang mana jika dua tombak ini sudah diselenggarakan dengan maksimal, insya Allah target dari Indonesia itu untuk menuju Indonesia sehat itu bakalan tercapai secara keseluruhan. Mungkin itu sih pendapat dari Afan. Dikembalikan kepada moderator. Ya, jadi kayak kita tuh yang mendorong untuk mencegah gitu ya, Mas ya? Ya, benar banget. Oke. Mungkin dari narasumber yang lain, mbak-mbaknya yang lain, ada yang pendapat atau mungkin ada yang ingin ditambahkan dari pernyataannya Mas Afan. Perbolehkan. Ya, kalau dari saya pendapatnya adalah karena Afan tadi sudah menjelaskan ya apa itu FKM dan bla bla blanya. Kalau dari saya, FKM itu luas ya, berarti kan Fakultas Kesehatan Masyarakat itu di dalamnya ada dosen dan juga ada mahasiswa. Tapi mungkin kita di sini diskusinya lebih ke mahasiswa kali ya, perannya dari mahasiswa. Kalau dari saya, menurut saya masa pandemi ini adalah ladangnya bagi para mahasiswa ini untuk melakukan yang namanya learning by doing. Pernah dengar kata-kata itu? Iya, pernah. Ya, itu dari Bapak Soim ya, learning by doing. Jadi ini kesempatan bagi kita, para mahasiswa FKM, untuk benar-benar mencari, memanfaatkan momen ini, memanfaatkan dalam artian positif tentunya ya, untuk memanfaatkan untuk mencari pengalaman, bagaimana cara menangani pandemi, dan lain sebagainya. Seperti yang disebutkan Afan tadi, untuk promosi dan preventif. Dan menurut saya, untuk peran mahasiswa itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah sebagai mahasiswa tentunya kita harus belajar. Tugas yang pertama adalah, peran yang pertama adalah kita belajar, kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, karena ini pas banget sama momen pandemi kan ya. Cara pembelajarannya pun bagaimana. Kemudian peran yang kedua adalah memfilter informasi. Jadi perlu diketahui, ya mungkin sebagian di sini juga tahu kan, kalau masa-masa pandemi ini rentan-rentannya yang namanya hoax. Kan? Nah ini peran mahasiswa, kalau misalkan kita ada informasi masuk entah itu ke grup kelas, grup keluarga, atau grup yang lainnya yang kita ketahui, ada suatu rumor, ada suatu berita, tentunya kita nggak langsung nge-share informasi itu gitu. Menurut saya lebih baiknya kita mahasiswa FKM tahulah sedikit banyaknya tentang informasi itu. Jadi kita benar-benar cari tahu informasi ini benar atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan itu bukan bidang kalian ya kalian bisa tanya ke cutting atau tanya ke yang lebih profesional kayak gitu. Baru kalau misalkan benar nih beritanya, berarti kalian bisa post atau kalian share informasi itu. Lanjut juga ke peran ketiga, yaitu terkait dengan memberikan informasi. Kita juga sebagai mahasiswa, sekecil apapun lah ya, itu kita memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada teman sebaya kita, itu informasi terkait COVID ini. Pernah saya itu cerita juga ya, ini mungkin ya, biar nggak boring gitu ya, kasih cerita. Ya,
cerita sedikit, saya punya temen di Instagram namanya Atia, mungkin kalian juga kenal ya. Nah, saya tuh suka sama postingannya Atia di Instagram, itu karena dia itu sering banget ngasih informasi sama follower-followernya itu terkait dengan COVID. Terkait dia itu nggak buat informasi sendiri, tapi dia itu share dari Instagramnya Kemenkes. Itu kan ada di situ kan informasinya up to date banget. Nah itu bisa tuh dicontoh, salah satu teman saya itu bisa dicontoh gitu. Kalau saya pribadi ya itu memang saya tuh jarang banget untuk ngeposting atau bikin story itu jarang banget, tapi sekalinya bisa langsung banyak. Mungkin teman-teman di sini ya, mungkin followernya banyak kali ya, itu bisa share informasi dengan sumber yang pastinya sudah bisa dipertanggungjawabkan seperti Kemenkes itu tadi. Itu sih menurut saya. Jadi intinya ada 3 hal perannya. Belajar dengan baik, ngerjakan tugas jangan lupa, terus memfilter informasi yang ada dan juga memberikan informasi itu sendiri. Itu sih dari saya. Wah, bagus banget sih. Iya sih. Ya juga, benar juga kata Mbak Rista. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin dari saya ya. Tadi sedikit banyak kan udah dijelaskan sama Mas Afan dan Mbak Rista. Mungkin saya sekedar konklusi atau kesimpulan aja. Pada dasarnya kan kesehatan masyarakat itu kan benar yang dikatakan Mas Afan tadi, promotif dan preventif. Yang disampaikan Mbak Rista tadi juga ada benarnya, bahwa kita sebelum promosi ada baiknya kita belajar dulu dasar-dasarnya, bagaimana kita menyampaikan. Selain itu, promosi itu juga bisa dari bagaimana kita melakukan hal itu, yakni tadi learning by doing. Kalau kita sudah menerapkan protokol kesehatan, tentunya kan orang lain akan melihat kita dan bisa mencontoh dari perilaku kita. Kalau dari yang promotion itu bisa dengan kita membuat konten atau kita ambil dari Kemenkes tadi juga bisa dan di-share kepada teman-teman terdekat atau keluarga terdekat, seperti itu. Oke Mbak Arini, mau nambahin yang promotion itu kayak gini juga termasuk promotion nggak? Oh iya tentu. Iya. Harapannya bisa didengar banyak orang lah ya, dan bermanfaat juga. Ya, tambahan tadi lupa nyebutkan kalau kegiatan ini itu juga salah satu bentuk peran mahasiswa ya. Lupa, sorry. Iya, Mbak. Bagus ini kegiatannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ya kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Didengerin ya, siap-siap. Ini dari @lunais_. Pertanyaannya, kapan mahasiswa kesehatan masyarakat terkait berita konspirasi COVID-19 yang cukup meresahkan masyarakat? Nah, di sini berita konspirasi itu kayak yang gosip-gosip loh, yang dengar dari sana gitu. Itu menurut mbak-mbak sama mas-mas gimana? Mungkin dari Mbak Rina dulu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Di sini pertanyaannya tanggapan mahasiswa ya, khususnya kesehatan masyarakat terkait dengan berita konspirasi dari COVID-19 yang cukup meresahkan masyarakat. Memang benar, pada masa pandemi ini banyak sekali teori-teori konspirasi yang bermunculan. Bisa kita sebut misalnya ada yang mengatakan konspirasi COVID-19 ini adalah senjata biologis yang bocor. Kemudian ada yang mengatakan COVID-19 itu diciptakan oleh elit global yang dibantu oleh WHO untuk memajukan kepentingan industri khususnya di bidang farmasi. Nah, tapi menurut Rina sendiri, konspirasi itu adalah cara berpikir yang seharusnya kita hindari, khususnya bagi kita yang seorang mahasiswa. Karena seperti yang pernah saya dengar juga dari Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, bahwasanya berpikir secara konspirasi itu adalah berpikir secara malas. Contohnya misalnya pada saat pandemi ini, sudah jelas-jelas ada
kasusnya seperti demikian. Rupa ada yang bahkan banyak sekali yang meninggal. Nah, kenapa konspirasi ini muncul? Jadi konspirasi ini muncul karena memang seseorang itu tidak bisa menerima bahwa pandemi ini telah hadir, telah muncul. Jadi dia itu membuat sesuatu yang lebih mudah, yaitu dengan menyalahkan orang lain. Kalau menurut Rina sendiri, kita sebagai mahasiswa, khususnya misalnya kesehatan masyarakat, menanggapi terkait berita konspirasi itu, yang lebih baik kita ambil adalah pelajarannya. Bahwasanya dengan adanya pandemi ini, kita itu sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat harus memainkan peran. Misalnya kita bisa meningkatkan solidaritas kita secara nasional maupun global untuk bersama-sama memerangi pandemi ini. Dan benar yang kita kaitkan dengan pertanyaan yang pertama tadi, bahwasanya kata dari moderator, mohon maaf, dari narasumber-narasumber sebelumnya, kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat harus mampu memberikan contoh, misalnya kita memberikan langkah-langkah preventif atau pencegahan. Jangan justru dengan munculnya konspirasi ini kita langsung percaya dan kita abai, dan masyarakat menjadi tidak aware lagi akan adanya virus corona ini. Nah, selanjutnya dengan adanya pandemi ini, justru kita juga harus mampu mengambil pelajaran bahwa kita bisa mengantisipasi jika nantinya ada pandemi atau wabah seperti ini lagi. Dan tetap kita kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu panik, tapi tetap harus waspada. Masyarakat harus tetap memperhatikan protokol kesehatan tanpa harus mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan. Seperti itu. Wah, bener banget sih. Soalnya kita kan juga nggak boleh sampai bikin masyarakat makin khawatir ya. Jadi informasi-informasi yang mau kita sampaikan itu juga harus difilter terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya untuk mungkin menurut Mbak Nadia ada tambahan mungkin? Halo Mbak Nadia. Jangan di-mute kayaknya, lupa. Iya, maaf ya. Tadi kan kurang lebih udah jelasin sama Rina. Aku ngambil kesimpulannya dari Rina itu, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, kita harus gunain nalarnya. Jangan sampai kita kepancing sama orang-orang yang cuman asal bunyi, tapi nggak pernah riset, nggak pernah baca-baca dulu, langsung kepancing sama hoax. Itu aja sih dari aku. Benar banget. Mungkin ada tanggapan lain? Sudah cukup? Oke, mungkin saya nyoba nambahin ya. Iya. Oke, jadi terkait teori konspirasi itu sangat banyak sekali beredar, bahwa berita teori konspirasi yang telah dikeluarkan oleh beberapa teori itu sangat banyak. Salah satu contohnya yang paling mengerikan itu dari beberapa peneliti yang sudah meramalkan pada tahun beberapa puluhan tahun yang lalu. Itu ada bukunya, kalau nggak salah itu dari peneliti yang berasal dari Inggris sama Amerika. Dalam buku tersebut itu sudah meramalkan bahwa perkiraan tahun 2019-2020 itu akan ada suatu wabah yang benar-benar diciptakan, dan yang mana akan ada satu negara superpower yang akan menguasai dunia. Dan intinya pada buku tersebut mengatakan bahwa negara superpower ini adalah satu-satunya negara yang nantinya akan memimpin seluruh dunia. Jadi semua negara yang ada di belahan bumi ini harus tunduk pada negara superpower tadi. Itu adalah tujuan dari teori konspirasi tadi. Namun kita juga tidak bisa menutup kemungkinan dari beberapa teori-teori tersebut yang mungkin benar, mungkin salah. Karena ketika kita melihat adanya COVID ini, memang COVID itu memang benar-benar ada. Tapi terkadang kesadaran masyarakat itu sangat rendah. Ini adalah fungsi kita, peran kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat yang nantinya dicetak untuk meluruskan bagaimana sih yang benar dan yang salah ketika terjadi sesuatu konspirasi, bagaimana harus kita lakukan, entah itu konspirasinya itu sudah sesuai dengan teori yang digunakan atau tidak, sehingga kita bukan malah membakar
atau menyebarkan informasi yang buruk tadi, tapi kita harus bisa mengklarifikasi dan memfilter apakah informasi ini cocok diberikan kepada masyarakat awam atau tidak. Karena ketika masyarakat awam kita berikan A, mereka akan menelan mentah-mentah tanpa memikir ulang. Berbeda dengan kaum akademisi, karena mereka sudah setidaknya sudah menerima beberapa teori-teori yang dapat mereka istilahnya putar lagi, proses lagi dalam pemikiran mereka. Namun ketika kita kembalikan ke masyarakat awam, karena bagian besar masyarakat Indonesia itu masih awam dengan teori-teori tersebut, maka mereka akan menelan mentah-mentah. Nah inilah kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat paling enggak bisa memberikan contoh-contoh informasi yang akurat sesuai dengan sumber yang dapat dipercaya, kayak gitu. Karena teori konspirasi pun juga sebenarnya bisa dipercaya bisa tidak. Namun ketika kita tidak mempercayainya, kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa COVID itu sudah ada di dunia ini, karena sudah terbukti dengan banyak pasien dan banyak yang telah meninggal korbannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Moderator itu di mute. Jadi kita tuh harus bisa menengahi gitu kan. Jadi Iya, nggak benar. harus, jangan sampai ikut-ikutan buat ngeresahin masyarakat juga gitu. Saya boleh nambahkan nggak, moderator? Boleh banget. Ya mau sedikit tambahan ya, karena saya itu sebenarnya anak yang kontra sama yang namanya konspirasi, tapi juga tertarik sama hal konspirasi seperti ini. Jadi setelah saya sedikit cari tentang konspirasi yang ada, yang beredar banyak ya, memang kata Yuda tadi juga banyak banget emang. Dan kemarin saya seminggu yang lalu kalau nggak salah itu saya dengar dari podcast Deddy Corbuzier bersama dengan Menteri HAM dan Menteri Hukum dan HAM kalau nggak salah ya. Iya, Mohon maaf kalau misalkan HAM. salah ya. Itu mengatakan semua konspirasi yang ada itu tidak satu teori konspirasi yang mengatakan bahwa COVID itu tidak ada. Itu poin pentingnya. Jadi yang orang-orang yang sekarang sedang mendalami konspirasi, kalian silahkan, kalau pesan saya adalah silahkan kalian percayai konspirasi itu, tapi ingat bahwa konspirasi yang kalian percaya itu tidak mengatakan bahwa COVID-19 itu tidak ada. Seperti itu sih, itu poin pentingnya. Jadi kalau menyampaikan ke masyarakat juga jangan setengah-setengah gitu loh. Iya, benar kata Mbak Rista. Ya itu aja sih mungkin tambahan dari saya. Makasih ya buat Mbak Rista. Selanjutnya, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ini ada dari Prianda.Gusti. Apakah COVID gampang menular? Jika iya, mengapa banyak tempat pariwisata dan lain-lain mulai dibuka sedangkan sekolah masih dari rumah? Itu iya sih, saya juga mikir kayak gitu. Mungkin dari narasumber bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin Mbak Rina mau menyampaikan? Boleh. Tadi pertanyaannya yang pertama, apakah COVID itu gampang menular ya? Ya, memang benar bahwa COVID itu mudah menular, misalnya dari 1 orang ke 2 orang, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Jadi COVID-19 ini kan sudah dijelaskan sebelumnya ya, mungkin banyak sekali berita yang beredar bahwa COVID-19 ini menular lewat droplet dari orang yang terpapar ke orang yang sehat. Kemudian misalnya kita ada percikan-percikan yang di benda-benda mati, kemudian sebelum virus itu mati, orang yang sembuh memegang benda-benda yang sudah terkena percikan-percikan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, mengapa banyak tempat wisata dan lain sebagainya itu dibuka sedangkan sekolah masih work from home? Kalau menurut Rina sendiri, di sini ada plus minusnya sebenarnya mengapa mengapa pemerintah menerapkan hal tersebut. Pertama, kenapa tempat wisata dibuka? Di sini Rina punya 2 poin. Poin plusnya karena pemerintah ingin menyelamatkan
ekonomi kita, ingin menyelamatkan kestabilan ekonomi kita. Tapi ada minusnya juga, penularannya itu otomatis akan semakin cepat jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, sebenarnya kita sebagai pion atau ujung tombak dari peperangan melawan virus ini, kita harus mampu mengontrol diri kita. Itu yang pertama ya. Jadi kita sadar akan kondisi diri kita sendiri. Nah, mengenai perbandingan kenapa tempat wisata dibuka sedangkan work from home, sedangkan sekolah itu masih dari rumah, kalau menurut Rina itu dilihat dari urgensinya tadi. Kalau misalnya pertama, tempat wisata dibuka, contohnya di Lombok, iya benar tempat wisata saat ini sedang dalam pembukaan, tapi dibukanya itu secara bertahap dan tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, di sini seperti yang Rina sudah katakan tadi, kita mementingkan urgensinya. Ketika tempat wisata tidak dibuka, maka misalnya taruh saja di Lombok, daerah tersebut akan yang memang pada dasarnya adalah tempat atau destinasi wisata, dia akan kurang stabil dalam hal perekonomian. Nah, sedangkan kalau misalnya sekolah, kita lihat juga dari sisi positif dan negatifnya. Pertama, dari sisi positifnya, misalnya kita tetap mampu belajar dari rumah, sekaligus membantu pemerintah untuk memerangi COVID-19 tersebut. Tapi dari segi negatifnya, mungkin enggak semua mahasiswa itu bisa belajar secara virtual. Ada mahasiswa yang lebih mudah paham ketika mereka bertatap muka secara langsung, diajarkan misalnya oleh dosen kepada mahasiswa langsung. Taruhlah mungkin bisa jadi contoh, saya misalnya kurang begitu memahami ketika kita belajar secara virtual, namun mau tidak punya usaha lebih untuk memahami hal tersebut. Nah, dari segi urgensinya tadi, di sini kalau menurut Rina nggak apa-apa, kita itu sekolahnya dari rumah dulu, sekolahnya itu melalui offline atau virtual, maksudnya melalui online atau virtual dulu. Kenapa? Karena misalnya kita ambil contoh, kalau seandainya pemerintah sekarang atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita meminta kita untuk sekolah secara online, maksud Rina secara offline, maka kemungkinan yang akan terjadi, taruhlah Rina dari luar daerah, Rina harus pergi ke Surabaya ataupun Banyuwangi untuk melakukan studi secara offline. Maka tidak menutup kemungkinan Rina akan terkena atau terpapar virus tersebut jika tidak benar-benar dalam kondisi fisik yang sehat dan juga tidak mementingkan protokol kesehatan. Jadi lebih baik nggak apa-apa dari rumah dulu, kita belajarnya dari rumah dulu dan membantu pemerintah untuk memerangi virus ini. Dan tetap kita tekankan bahwa kita itu bisa membandingkan dari segi urgensinya dulu. Kenapa sekolah kita dari rumah dulu atau secara virtual dulu? Karena memang urgensinya di sana adalah kita masih bisa sama-sama belajar walaupun itu secara virtual ataupun secara offline. Nah, sedangkan untuk pariwisata sendiri atau tempat umum yang taruhlah tempat masyarakat mencari pekerjaan, tempat masyarakat untuk misalnya kepala keluarga menghidupi keluarganya, maka pemerintah juga untuk menstabilkan perekonomian di daerahnya juga perlu untuk membuka tempat pariwisata tersebut dengan catatan mungkin bisa secara bertahap dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatannya. Rina juga punya contoh di sini yang tetangganya Lombok ya, ada Bali. Bali sendiri juga sudah mulai untuk berbenah diri yang nantinya mencoba untuk membuka destinasi wisatanya. Jadi di Bali itu dibuka secara bertahap dan dikasih waktu, misalnya dari wisatawan domestik atau lokal itu dibuka tanggal 31 Juli kalau nggak salah, itu dibuka kemarin, dan untuk wisatawan mancanegaranya dibuka 11 September. Nah, jadi itu tadi kita melihat dulu urgensinya di mana. Jadi tidak serta-merta kita harus menyalahkan pemerintah atau tidak serta-merta kita harus menyalahkan seseorang ketika di masa pandemi saat sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina. Jadi semua itu
ada plus minusnya gitu ya. Ya, Terus betul. Ya, benar. tergantung urgensinya juga kan. Oke. Kalau itu dari Mbak Rina, kalau menurut Mbak Arini mungkin Sedikit menambahkan aja ya mungkin. Yang pertanyaan kedua, kalau pertanyaan yang pertama tadi udah benar sih, karena droplet itu nggak kelihatan gitu loh. Kita bahkan bicara aja nggak tahu mengeluarkan droplet itu apa enggak gitu. Jadi sangat sangat mudah sekali menular dan nggak tahu apakah itu kita dapat dropletnya atau enggak. Jadi sangat penting untuk menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Untuk yang pertanyaan kedua, mengapa tempat wisata dibuka sedangkan sekolah masih dari rumah atau daring ya? Kalau menurut saya, sekolah itu masuknya aja sudah pasti, sudah terjadwalkan dan orang-orangnya udah tentu itu dan banyak dari dominannya itu anak-anak ya. Dan dari kumpulan orang-orang itu kita nggak tahu apakah itu ada suspek, bagaimana imunitasnya. Dan untuk kalau wisata wisata udah dibuka itu karena benar kata Mbak Rina tadi, dari segi ekonominya itu pemerintah juga memikirkan kalau sekolah itu kan bisa dengan masih ada istilahnya itu ada cadangannya lah, dari rumah kan juga bisa, walaupun banyak dari orang tua yang mengaku kalau kewalahan mengurus anaknya seperti itu. mungkin juga kalau menurut saya ya, ini seumpama SD kan, anak SD kan nggak tahu apa yang dia lakuin kan, kadang juga main kotor-kotoran gitu kan nggak tahu. Iya. Jadi iya, benar. lebih mudah gitu tularnya. Nah, oke, lanjut. Mungkin Mbak Rista ada tambahannya? Kalau ini bahasan yang cukup berat ya. Sebenarnya saya deg-degan ya berbicara seperti ini karena ini tentang kebijakan pemerintah juga ya, yang kita juga nggak bisa ngejudge langsung ini salah, ini benar kayak gitu. Dan untuk pertanyaan pertama, apakah COVID gampang menular? Menurut saya jawabannya adalah iya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa penambahan jumlah kasus ini terus meningkat, ya kan? Setiap harinya itu setiap pukul 3:30 ya, itu diupdate terus dan itu memang penambahan jumlahnya emang banyak. Dan kemudian dari tadi kita bilang nih droplet. Ada yang tahu nggak droplet itu apa? Soalnya orang umum pun kayak susah kan ya, apa droplet gitu kan? Apa droplet? Percikan air liur. Ya, air ludah ya kalau biasanya kita ngomong ludah gitu kan ya. Lalu mungkin di sini juga ada orang yang bukan dari bidang kesehatan mendengarkan, jadi droplet itu maksudnya adalah ludah. Dan memang itu kan rentan kan ya kalau ludah, karena sehari-hari kita berkomunikasi sama orang lain, nggak ngomong itu nggak enak gitu kan. Pakai bahasa isyarat gitu susah banget ya. Dan juga apalagi dan jika iya, mengapa banyak tempat pariwisata mulai dibuka sedangkan sekolah masih WFH? Kalau misalkan jawabannya saya ini panjang, mohon maaf ya moderator, boleh nggak? Apa, Mbak? Boleh banget. Saya panjang banget ini. Enggak apa-apa, biar jelas. Oke. Menurut saya itu pemerintah sekarang ini sedang bingung-bingungnya untuk membuat kebijakan. Jadi kalau misalkan ini pemerintah ya bilang kalau misalkan masyarakat pakai masker, kemudian beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa, yang penting menggunakan protokol kesehatan. Maka di bidang kesehatan, orang-orang yang ada di bidang kesehatan akan mengkritisi, loh pemerintah ini gimana sih? Pemerintah ini nggak sayang sama kesehatannya masyarakat, nggak dipikirkan kesehatannya masyarakat. Kemudian pemerintah buat lagi, masyarakat work from home, di rumah aja, jangan kemana-mana, gitu kan. Maka orang ekonomi ini mengkerut dahinya ya, memikirkan, loh gimana ini untuk keberlanjutan Indonesia kalau misalkan ekonominya nih nggak berjalan gitu kan. Dan mungkin
mungkin ya orang-orang sering berkata kayak gini, kalau misalkan bekerja dari rumah aja, ya saya nggak meninggal karena COVID, tapi bisa-bisa saya meninggalnya karena kelaparan, kayak gitu. Ada istilah yang seperti itu ya, pernah dengar ya? Iya benar. Banyak banget. Nah, kayak gitu. Iya Jadi benar, Pak. pemerintah ini juga bimbang. Jadi pemerintah itu antara perekonomian dan kesehatan itu ibaratnya adalah suatu timbangan. Jadi kalau misalkan saya dagang ya, dagang beras pakai timbangan nih. Pemerintah ini misalkan terlalu banyak terlalu banyak apa sih? Kalau timbangan yang biasa pakai bulet-buletannya, misalkan ukurannya 1 kilo, tapi saya memberikannya 1 kilo 1/4. Betul. Maka yang rugi adalah si pembelinya. Kalau misalkan saya berasnya yang saya kasih banyak, maka yang rugi adalah saya gitu. Jadi seharusnya itu emang seimbang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ditanya, lebih penting mana nih, kesehatan atau perekonomian? Gimana teman-teman narasumber yang lain kalau ditanya? Penting Iya, dua-duanya. Ya, nanti. dua-duanya Dua-duanya. penting. Dua-duanya penting. Bang tadi Bebas kayaknya. pemikiran ya. Oh, Penting dua-duanya. yuk kan nggak bisa gimana. Kenapa Mbak Nadia? Nek sehat tok, nggak punya uang, siapa makane? Nah, itu dia. Iya, Dan benar, mungkin benar. juga pemerintah akan bingung ya bayar utangnya gimana gitu kan. Untuk bayar jaminan sosial yang sekarang juga banyak mengalami permasalahan ya, jaminan sosial, pemberian dana sosial kayak gitu. Dan juga kita lihat ya dari sektor wisata, dan kita lihat dari sektor sekolah ya. Kalian sepakat nggak kalau misalkan saya bilang kedua tempat ini sama-sama memiliki resiko terkena COVID-19? Sepakat. Ya, Sepakat ya? Ya, sepakat semuanya kalau misalkan kedua ini sama-sama memiliki resiko kesehatan. Sepakat. Tapi saya tanya nih, enak ya ngajak omong narasumber yang lain? Oke, saya mau tanya, kalau misalkan sekolah itu dilakukan secara online ya, sudah kita laksanakan tentunya juga. Kira-kira dampaknya apa aja sih? Mungkin narasumber lain ya bisa jawab. Atau moderator juga boleh jawab. tertular pastinya. Dampak, saya kasih contoh, misalkan dampak ibu kantin nggak bisa jualan lagi, ya kan? Selain itu bisa jadi malah kan sebenarnya daring itu untuk merumahkan gitu ya, biar nggak ada banyak yang keluar. Tapi malah banyak anak-anak remaja yang malah nongkrong di luar, nggak tahu diri, dan itu malah menjadi sumber penularan. Iya, malah nggak makin terkontrol. Yang lainnya? Terus juga kurang optimalnya sistem pembelajarannya juga, karena kayak ilmunya itu juga nggak benar-benar terserap secara keseluruhan gitu loh Mbak. Jadi hasil dari pembelajaran juga nggak optimal. Jadi nggak nyambung ya antara guru sama muridnya ini. Bingung ya, miskomunikasi bisa saja. Terus yang lainnya? Ketika offline saja kita kadang kalau diajar aja banyak yang nggak paham, apalagi online. Nah benar. Kita banget atau cuma saya banget ini? Itu online Kayaknya semuanya. Semuanya kayak gitu deh. Iya Mbak Nadia. Oh, soalnya kan biasanya kalau online itu didengar tidur. Mbak Nadia gitu ya. Wani sekalian sarapan mami liburan. Jadi saya di depan kelas saya wis nggak pernah paham, apalagi offline ini tambah putul. Mbak Nadia banget itu kayaknya, bukan saya itu. Mbak Rina mungkin ngasih apa? Ngasih contoh yang terdampak apa? Mbak Rina kayaknya Dimut kayaknya Mbak Rina. Mbak Rina dimut. Oh iya, mohon maaf. Kalau misalnya Rina sama seperti yang Rina jelaskan tadi ya, misalnya nggak semua orang bisa paham lewat online. Kemudian ada juga yang misalnya lebih paham dan lain sebagainya. Jadi kita yang di sini itu yang penting kita harus lihat dari segi dampak positif dan negatifnya juga. Dari tadi ini banyak teman-teman yang jawab rata-rata adalah nggak paham sama materi gitu ya. Sebenarnya masih ada lagi seperti kayak penjual
penjual yang ada di depan sekolah biasanya di luar pagar. Nah, itu mereka juga terdampak. Terus kemudian psikologi guru, psikologi siswa juga terdampak, ya kan? Nah, itu yang dari segi sekolah. Kalau misalkan dilakukan work from home. Kalau school ya, bukan work. School. Selanjutnya kalau misalkan kita lihat dari segi pariwisata, kira-kira bidang apa aja yang terdampak? Sektor apa yang Kewirausahaan, ekonomi mungkin. Ya, contohnya mungkin. Siapa gitu contohnya? Tukang Contohnya kayak parkir. itu, Tukang parkir, jasa oke. travel juga bisa, jasa travel buat Agen travel. Terus apa lagi? Penjual di tempat wisata juga terdampak. Penjual di tempat wisata. Hotel. Hotel, bener banget. ya penginapan. Nah, penginapan. Kalau kita sama-sama orang awam nih ngelihat, kira-kira lebih banyak mana sih dampak orang sekolah sama kalau wisata ditutup gitu? Lebih banyak pariwisata. Ya. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa pendidikan itu nggak penting ya. Sebenarnya pendidikan juga penting untuk masa yang akan datang. Tapi kalau menurut saya kalau masa-masa pandemi itu ya menurut saya ya, sekali lagi menurut saya betternya itu kita memikirkan apa yang terjadi sekarang, apa yang terdampak sekarang, yaitu yang dibuat kebijakan seperti itu. Meskipun pendidikan ini sangat penting untuk masa depan, untuk generasi selanjutnya. Tapi kalau misalkan generasi sekarang aja masih belum berbenah, apalagi untuk masa depan gitu kan ya. Jadi bener banget, wisata itu banyak banget yang terdampak. Belum lagi yang wisata itu ada pengamen jalanan, terus orang-orang seniman, banyak sekali. Kemarin itu pikiran saya terbuka ketika saya juga lagi-lagi dengar podcast Deddy Corbuzier bersama siapa ya? Menteri Sosial. Itu mendidik banget ya podcast Deddy Corbuzier, tapi bukan promosi ya. Tergantung siapa. Jadi podcastnya nggak hanya klarifikasi aja, tapi juga memberikan ilmu. Gitu. Jadi terbuka pikiran saya itu ketika dengar itu, memang banyak banget sektor pariwisata ini ketika ditutup banyak dampaknya. Dan menurut saya sekarang pariwisata ini digunakan pemerintah sebagai salah satu untuk untuk menyeimbangkan perekonomian seperti yang dikatakan siapa ya tadi, Rina kayaknya. Jadi itu untuk menyeimbangkan perekonomian Indonesia kembali gitu ya. Dan juga apa lagi ya? Udah sih ya, menurut saya kalau menurut saya intinya adalah kenapa pariwisata dibuka daripada sekolah kok masih ditutup. Oh iya, satu lagi resiko terkait dengan resiko kedua tempat ini. Resiko sekolah tertularnya itu kira-kira kenapa kok bisa beresiko di sekolah? Tadi mungkin udah ada jawaban ya, karena anak kecil itu nggak tahu harus melakukan apa gitu ya, masih nggak tahu protokol kesehatan mungkin kayak gitu ya. Terus apalagi kira-kira kok bisa tertular? Imunitas anak-anak itu nggak setinggi kita mungkin. Dari individunya berarti ya. Terus mengontrolnya sulit karena anak kecil ya, susah dibilangin ya. Kadang dibilangin jangan, malah tetap diteruskan. Itu istimewanya. Terus apa lagi? Cukup? Tapi sebenarnya itu kalau sama untuk kebijakan full from home sama pembukaan pariwisata itu tergantung sama daerahnya masing-masing. Jadi ada beberapa daerah yang seperti Banyuwangi contohnya ya. Di Banyuwangi ini sudah banyak sekali beberapa sekolah itu sudah mulai aktif kembali, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah kemarin itu contohnya Kabupaten Banyuwangi ini mendapatkan penghargaan. Jadi mendapatkan rekor muri dengan pengajaran terbanyak selama pandemi COVID. Jadi untuk penentuan kebijakan school from home maupun pembukaan pariwisata, pembukaan mall dan sebagainya itu kembali ke daerahnya masing-masing. Entah itu masuk zona hijau, zona merah dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi untuk kebijakan itu sebenarnya bukan hak dari pemerintah pusat, tapi kembalikan ke daerah masing-masing karena Indonesia kan berbentuk kepulauan, berbeda dengan Singapura dan sebagainya kayak gitu. Kalau mereka di Singapura mungkin
satu kebijakan bisa untuk satu wilayah saja, tapi kalau Indonesia satu kebijakan banyak wilayah itu sangat susah kayak gitu. Perbedaannya di situ sih mungkin. Kayak gitu. Karena dari tadi juga saya bilangnya kan orang yang membuat kebijakan gitu ya. Jadi Iya. ya. Tapi kan mungkin para orang yang ada di zona merah seperti saya di Gerti, terus siapa lagi nih yang zona merah? Daerah Saya di Surabaya. Solo zona hitam. Solo Surabaya. Surabaya zona hitam juga. Wah, Kan memikirkan kayak kita selalu kayak ya Allah kenapa sih kok WFH lagi, kita aja nggak nyambung waktu kan apalagi online gitu kan, kita mikir diri kita sendiri gitu. Sedangkan kalau misalkan wisata, kita kayak wisata loh dibuka kok kita masih sekolah di rumah gitu. Sedangkan ya ini kan kita membuka pikiran kita gitu ya, Iya benar. kenapa itu terjadi. Dan saya lanjutkan tadi, kenapa sekolah bagaimana sekolah itu juga memiliki resiko, karena dia meskipun kayak dikasih jarak sesuai protokol kesehatan, tapi dia juga sangat rentan karena berada di dalam satu ruangan. Apalagi sekolah sekarang kan sudah kembali lagi ke AC ya. Kalau dulu kan ada penghijauan lah yang tidak pakai eco green yang nggak pakai AC, sekarang lebih pakai AC, kemudian berada di dalam ruangan. Kalau misalkan tempat wisata itu kan rata-rata tempat wisata kan tempat terbuka gitu ya, tempat terbuka dan juga Alam. luas gitu loh, nggak terbatas ruangnya. Jadi intinya dari saya, kenapa kok pariwisata ini dibuka sedangkan kita masih WFH? Ya sepertinya pemerintah atau pembuat kebijakan ini masih memikirkan juga tentang perekonomian gitu sih. Karena kedua hal itu nggak bisa untuk dipilih salah satu, harus keduanya. Terima benar kasih. banget, dua-duanya harus seimbang ya Mbak ya. Iya. Jadi pemerintah dan pembuat kebijakan itu juga pasti sudah memikirkan kalau keputusan ini dilaksanakan itu negatifnya apa, positifnya apa juga pasti sudah dipikirkan juga kan. Jadi Pasti sudah mereka jauh lebih dipikirkan pintar ya daripada plus-minusnya. kita. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan nomor 4, saya mau nyari tempat yang enak dulu. Soalnya mau cerita. Iya, ya Tapi- silahkan. Tapi nggak penting-penting banget kok ceritanya. Cerita horor kok ganti tempat. Soalnya gelap banget muka saya di situ. Nah, ini mungkin. Nah. Jadi gini teman-teman. Saya tuh punya pengalaman kan. Entah ini menurut kalian krik-krik atau gimana. Cuman pengen cerita aja. Gini, karena kan waktu pandemi itu masyarakat dihimbau untuk di rumah aja kan. Jadi waktu belanja bulanan itu yang biasanya belanja bulanan itu ayah saya sama ibu saya. Nah saya selalu di rumah karena juga gak keluar kemana-mana. Nah waktu itu ibu saya ngajak saya buat belanja bulanan. Nah karena sudah lama nggak pernah keluar, jadi keluar tuh rasanya deg-deg gitu loh, kayak wah, gimana ya di luar gitu, kayak excited banget gitu. Habis itu pergilah kami naik sepeda motor, pakai helm, pakai masker pastinya, ke supermarket terdekat. Nah, di supermarket itu kan ada tempat cuci tangan. Nah, kita ikuti protokolnya seperti yang ditulis di supermarket. Lalu udah belanja, terus baliklah. Kita taruh belanjaan di sepeda motor. Nah, saya itu pakai helm dulu. Terus ibu saya juga pakai helm. Terus kita cuci tangan, tapi ibu saya duluan, lalu saya. Nah, sehabis cuci tangan, saya lupa kalau saya itu kesininya, ke supermarketnya, naik sepeda motor. Akhirnya setelah cuci tangan, saya cuman jalan sendiri, kira-kira 25 meter mungkin. Tapi anehnya, ibu saya itu nggak ada manggil nama saya sama sekali loh. Jadi berjalan, terus saya merasa aneh kan. Lalu saya tengok ke belakang, loh ibu saya ternyata diem aja. Akhirnya saya balik, terus pulang pakai sepeda motor. Nah, mungkin teman-teman yang ada pengalaman-pengalaman yang nggak terduga juga selama pandemi, apalagi bisa di-share di Instastory kalian dan tag Agi Phoenix 2020. Mungkin untuk narasumbernya juga ada pengalaman juga, mangga boleh diceritakan di Snapgram dan tag
@igpinik.2020. Oke? Saking Oke. dekatnya ya antara orang tua sama anak sama-sama lupa ya. Saking deg-degannya Nggak nyangka, kenapa kok gak dipanggil gitu loh. lupa sama kayak kamu kayaknya, atau dia lupa kalau kamu anaknya. Iya. Iya. Oke, terima kasih ya udah dengerin pengalamanku yang nggak tahu itu pengalaman apa. Pokoknya diceritain aja. Lanjut aja, kita ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat ini dari @salamatul hifdiyah double H. Pertanyaannya itu, sekarang kan banyak tuh yang nganggep COVID biasa aja Kak, soalnya udah berbulan-bulan, padahal masih sama aja bahayanya. Nah, tips edukasi yang benar dan tidak menggurui itu gimana sih Kak? Menurut Mbak Rina mungkin dulu bagaimana? Boleh. Kalau menurut Rina sendiri ya, kan sekarang memang banyak banget orang yang nganggap COVID itu udah biasa aja, udah ngapain, misalnya di rumah terus, mending jalan-jalan, ke nongkrong bareng teman, dan lain sebagainya. Nggak mau pakai masker, terus nggak mau jaga jarak, tempat wisata semakin ramai, kemudian itu merupakan gambaran bahwasannya akhir-akhir ini memang masyarakat sedang meragukan adanya COVID-19 ini, atau masyarakat memang, tapi kita sebagai mahasiswa perlu mengetahui juga penyebab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kalau Rina sendiri menganggap penyebab kenapa sih sekarang orang-orang itu udah nganggap COVID ini biasa aja, karena memang masyarakat itu karena kita mengalaminya itu sudah lama, sehingga timbul rasa jenuh, kemudian lelah, frustasi, dan bahkan kan ini juga berdampak pada ekonomi kita juga seperti itu. Jadi masyarakat menganggap COVID ini biasa aja. Nah, di sini Rina pernah baca bahwa cara mengatasinya itu seperti apa sih agar kita itu tetap aware dengan adanya COVID-19 ini, walaupun misalnya kita memang harus punya kegiatan di luar rumah kita. Pertama, kita harus bisa memahami dulu sikap mereka itu. Misalnya mereka itu nggak bisa terus di rumah aja, mereka bisa saja kehilangan pekerjaan karena kalau kita paksakan mereka harus tetap stay di rumahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, sampaikan informasi mengenai COVID-19 ini secara nyata, secara jujur, dan juga tentu saja seperti yang kita bahas sebelumnya itu harus dari sumber yang memang sudah kredibel atau faktanya itu sudah terbukti dan tidak ngada-ngada seperti itu. Kemudian kita juga perlu, misalnya ketika kita mau menyampaikan informasi kepada orang lain, misalnya di suatu daerah A, kita juga perlu melibatkan orang yang bisa kita katakan mereka hormati, mereka tuakan, agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Kemudian kita juga dalam hal tersebut kita bisa menceritakan kisah nyata kita, atau kisah nyata yang memang sudah bisa dibuktikan kebenarannya dengan adanya COVID-19 ini, ketimbang kita ngasih mereka itu data-data yang bertumpuk-tumpuk, yang setiap hari dikeluarkan atau yang setiap hari diupdate, tapi masyarakat tidak terlalu percaya akan hal tersebut. Jadi lebih baik misalnya kita menyampaikan kisah nyata bahwasannya COVID-19 ini memang benar berbahaya, dan walaupun ini sudah terjadi berbulan-bulan, tapi bahayanya ketika baru pertama kali muncul sampai sekarang itu tetap bahaya, atau bahayanya itu sama aja. Nah, dari Rina sendiri, misalnya kita intinya di sini kita harus mampu berperan sesuai dengan diri kita sendiri. Toh juga pemerintah sudah capek-capek mengeluarkan regulasi kan. Terus tenaga medis, misalnya dokter sudah capek-capek mencari vaksin agar pandemi ini cepat diatasi. Kemudian tenaga medis juga banyak meninggal karena adanya COVID ini, berjuang untuk membantu kita masyarakat umum agar bisa sembuh dari COVID-19 tersebut. Nah, disinilah
peran kita sebagai masyarakat. Kita diminta satu hal, yaitu kita aware dan juga kita mau mentaati protokol kesehatan. Seperti itu, kalau dari Rina. Jadi saya juga kadang tuh melihat orang, termasuk saya, itu kebanyakan orang itu pakai masker, ditutup dagu gini. Tahu Iya. kan? Ya, itu menurut Mbak-mbak sama Mas-mas gimana? Saya itu pernah baca dari dokter, langsung aku nggak apa ya, Iya, nggak apa-apa. dari dokter Irma Dita. Kalian bisa cek Instagramnya dokter Irma Dita FPKK. Itu meskipun kita pakai face shield, kita kan nggak boleh gini loh. Bukanya tuh harus Keren. harus buka semuanya. Soalnya takutnya semuanya kan nempel di sini. Terus nempel di sini akhirnya kita emang nggak dibentengi oleh masker. Tapi kalau masker ditaruh di sini, pas kita buka jilbab begini, emang ada dong kok hirup. Itu katanya dokter. Nah, terus meskipun kita pakai face shield, harus tetap pakai masker dan dianjurkan itu pakai pembersih udara. Apa ya namanya gitu? Air purifier. Apa ya namanya? Ya itu. RR gitu. Pokoknya saya dengar. Air purifier. Terus pakai hand sanitizer. Soalnya saya itu pernah jadian. Jadi ada saudara sih kayak tetangga. Itu dulu pernah jadi perawat. Tapi sekarang udah berhenti. Nah, si suaminya itu sering ke rumah saya sama ini si mantan perawat itu. Terus dia setiap diingatkan kalau perlu pakai masker bilang, "Alah, wis hilang kok corona. Wis new normal lagi berarti wis hilang." Dan si istrinya yang mantan perawat itu dia juga membenarkan. Bahkan pakai maskernya itu sehari, 2 hari itu dipakai lagi, nggak dicuci. Itu kan ya apa gitu ya kan? Kalau denger gimana nih Nat? Orangnya Nat kalau denger Nat. Kalau denger khususon ilatit. Oh ya dipakai ilmunya itu loh. Raja dipakai. Oh ya dipakai. Saya tuh pernah foto tapi nggak mungkin saya share ya. Itu loh guys. Yang 0,01 berapa gitu. Terus itulah izin deh dari saya. Dari pertanyaan yang keempat ini mungkin ada tambahan dari nanggepi yang itu tadi ya, yang terakhir pembahasan yang ditaruh dagu ya. Nah itu saya mau berpesan nih sama oh ya, sebelum itu saya mau bilang, tadi kan moderator di awal juga bilang kalau masyarakat ini udah bosen nih sama aduh COVID lagi, pembahasan tentang COVID lagi. Nah pertanyaannya adalah, bosen COVID terus tapi udah paham belum? Sudah menjalankan protokol kesehatan belum? Nah itu pertanyaannya ya. Kalau ngomong bosen tapi udah paham belum? Saya ngerasa belum paham sama COVID-19 ini gitu. Dan ya gitulah. Terus kemudian pesan juga buat teman-teman yang mungkin salah satu dari orang yang akan saya bicarakan ini ya, itu minta tolong jangan pernah menganggap orang lain yang mengikuti protokol kesehatan, misalkan pakai masker, terus dia itu memilih untuk tidak pergi sama teman-temannya, misalkan nongkrong, itu kan nggak penting kan ya, itu sebenarnya kurang penting. Itu mereka memilih untuk stay at home, terus mereka jaga jarak, itu minta tolong jangan diejek gitu loh. Minta tolong jangan diejek karena dia itu ingin melindungi dirinya sendiri dan melindungi keluarganya, teman-temannya juga kan. Bahkan ada juga kayak gini, maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Pernah dengar nggak itu? Pernah. Jangan diejekin gitu loh. Soalnya aku sering banget kayak gitu ya. Misalkan aku pakai masker ya, main sama teman-temanku pakai masker. Terus kayak, halah kok sih nggak masker barang, nggak gincu, sering banget
kayak Ya gitu. Ya Allah. Allah. Udah langsung kadang tuh langsung dibilang ya COVID gitu loh. Kayak Ya karena COVID ya, COVID. karena itu tadi tingkat ngenyeknya orang Indonesia itu tinggi banget gitu loh. Ngenyeknya itu tinggi banget. Kamu padahal orang itu mana? Jangan bilang kayak kebaikan gitu. Kamu orang sama. Indonesia juga. Iya, jangan Iya gitu kan dong sama kita Indonesia. paham, kita orang Indonesia yang emang nyatanya kayak gitu loh. Eh, Kalau Iya, dari gitu aku sih. sih mungkin tambahan ya, kembali ke pertanyaan tadi kan, bagaimana cara memberikan edukasi yang benar tapi tidak menggurui. Nah, kita kembali ke diri kita sendiri masing-masing. Jadi kita kan masih usia mungkin rata-rata 19, 20, 21 lah. Nah, untuk edukasi yang mungkin kita berikan mungkin melalui media massa online atau secara langsung ke tetangga. Nah, suatu ilmu yang saya dapatkan dari dosen saya yang mungkin itu sangat bermanfaat bagi saya, itu ketika kita memberikan edukasi itu berikan kalimat positif, jangan negatif. Jadi contohnya kalimat negatif itu kayak ketika kita memberi edukasi itu jangan keluar rumah karena ada COVID. Nah, ketika ada kalimat jangan itu adalah negatif, maka orang-orang itu akan selalu berusaha mencoba. Ada apa sih sebenarnya kayak gitu. Tapi ketika kita memberikan kalimat positif, kalau keluar rumah, ayo menggunakan masker, terus patuhi protokol kesehatan dan sebagainya, itu mereka akan terkesan gitu loh, ada kesannya. Jadi tidak ada kalimat larangan, tidak ada kalimat yang menggurui kayak gitu. Jadi kita lebih ke mengatakan apa yang lebih positif dan itu benar kayak gitu. Meskipun kalimat negatif itu benar, tapi itu lebih baik tidak digunakan kepada masyarakat. Karena masyarakat itu terkadang lebih pengen tahu, karena ketika kita melarang mereka akan pengen tahu ada apa sih kok dilarang kayak gitu loh. Ketika dilarang apa yang kita lakukan, pasti kita ingin mencari tahu kan. Nah, Kenapa sama kita seperti dilarang? masyarakat. Nah, itu coba-coba tadi. Jadi gunakan kalimat positif, jangan negatif ketika kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu contohnya. Makasih. Oh iya, tambahan lagi. Beberapa waktu lalu saya ikut penelitian sama salah satu dosen K3 di UNER. Jadi beliau itu melakukan penelitian terkait COVID ini. Jadi COVID ini satu virus, antivirus itu yang bisa dilawan oleh nitric oxide atau NO. Jadi sebenarnya NO itu sudah diproduksi dalam tubuh kita oleh makrofag. Namun jumlahnya itu masih sedikit. Sehingga NO yang diproduksi oleh makrofag tadi tidak bisa melawan virus. Nah, bagaimana cara mematikan virusnya tadi? Yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya dengan NO, nitric oxide. Jadi salah satu contoh makanannya adalah coklat hitam. Ini risetnya belum selesai, tapi sudah terbukti bahwasanya di beberapa penelitian itu coklat hitam ini bisa meningkatkan kadar NO dalam tubuh, sehingga nantinya kadar NO dalam tubuh yang meningkat tadi bisa membunuh virus COVID ketika virus COVID itu menyerang kita kayak gitu. Itu mungkin tambahan edukasi saja, kalau teman-teman mencoba silahkan, karena itu juga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Bikin tambah gendut nggak Mas Yuda? Iya, ini tambah gendut. Iya. Coklat ya, coklat hitam kan? Tapi Ya, coklat hitam. kalorinya insya Allah. Biasanya buat resep diet makan saat diet. Dimut Mbak Norma. Dimut. Oke, makasih ya Mas buat itu infonya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan nomor 5. Dari @selviana0214. Pertanyaannya, bagaimana cara yang efektif untuk mengedukasi anak-anak usia 2-7 tahun agar mau pakai masker dan cuci tangan pakai sabun? Nah, mungkin dari Mbak Mas bisa menyampaikan pendapat. Oke, kalau menurut Afan dulu ya. Kalau menurut Afan nih, kita tuh mengedukasi seorang anak itu yang paling dekat sama mereka adalah orang tua, adalah keluarga. Jadi yang kita kasih pemahaman terlebih dahulu itu adalah keluarganya. Jadi bagaimana keluarganya benar-benar mantap sama yang namanya konsep penggunaan masker, physical distancing, dan juga cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, ketika anak-anak itu dia lebih senang dengan kemasan informasi yang nggak monoton gitu loh. Kayak kita ngomong kayak gini kan ini
ibaratnya kita ngasih tahu ke anak-anak usia 2 sampai 7 tahun itu sangat-sangat monoton kan teman-teman. Nah maka dari itu mungkin kita bisa kemas seperti yang di fakultas kita sendiri di Kesmas UNER itu sendiri ada senam cuci tangan juga di sana. Nah di situ bisa kita jadiin bahan, jadi kita bisa jadiin edukasi untuk mereka juga bagaimana sih cara mencuci tangan dengan mereka melakukan gerakannya tadi gitu. Jadi kuncinya juga di samping mereka juga paham lewat edukasi tadi dengan kemasan yang menarik tadi, orang tuanya juga perlu nih diedukasi. Jadi misalkan mereka ngelihat orang tuanya, jadi kayak yang dibilang Mbak Rista yang tadi, bilang learning by doing. Jadi mereka tuh tahu dari apa yang mereka lihat gitu loh. Orang tuanya keluar rumah pakai masker, nah artinya dia juga harus keluar pakai masker gitu. Orang tuanya keluar rumah buka masker dengan teknik yang benar, nah dia juga ngelakuin kayak gitu. Nah jadi kurang lebih itu balik lagi ke siapa yang paling terdekat dengan anak-anak itu, yaitu orang tua dan keluarga. Maka dari itu orang tua dan keluarga harus berbenah lebih baik lagi supaya apa, generasi mereka menjadi generasi yang lebih aware sama yang namanya COVID-19. Jadi peran kerabat dekatnya anak-anak itu penting banget ya. Jadi mereka juga harus bisa menambah informasi untuk dirinya dan anak-anak kecilnya itu. Oke, kalau menurut Mbak Arini mungkin bagaimana? Kalau saya apa ya, caranya itu ya benar dari Mas Afan tadi, pastinya yang mengedukasi kalau enggak orang tuanya ya gurunya mungkin ya kalau dia daring, itu ya jelasinlah dengan kalimat yang mudah ditangkap sama anak-anak. Dan juga selain itu orang tuanya harusnya melakukan apa yang diajarkan. Jadi nggak cuman ngajarin aja, tapi mencontohkan. Sehingga dia ibaratnya kalau orang tuaku aja cuman ngomongin tapi nggak ngelaksanain ya sama aja, percuma gitu. Terus yang kedua, bisa dengan berikan dia edukasi yang menarik gitulah dari audio dan visual. Mungkin ada video-video yang mendidik kayak gitu. Ya benar banget itu. Saya sendiri pengalaman juga kalau sama anak-anak kecil itu, kalau cuman disuruh ayo cuci tangan dulu, cuci tangan, itu mereka nggak mungkin kayak langsung cuci tangan, kecuali kalau saya juga ayo sini cuci tangan, ayo cuci tangan. Kalau saya juga cuci tangan, mereka otomatis kayak wah cuci tangan juga wes, cuci tangan juga deh gitu. Jadi mereka juga ikut-ikut. Seenggaknya mereka biar semangat gitulah, ada temennya gitu. Ini mau dilanjut atau gimana ya? Ada? Ya silakan dilanjut mungkin. Lanjut aja ya. Dilanjutkan aja Mbak. Mungkin saya bisa menambahkan ya pertanyaan tadi itu ya. Kalau dari saya ya, cara yang efektif itu nggak ada cara yang benar-benar murni efektif ya, nggak ada yang 100% menurut saya. Karena dilihat juga rentan yang ditanyakan adalah 2-7. Itu jauh banget ya, 2 tahun ke 7 tahun itu jauh banget caranya. Tapi mungkin itu menurut saya cara efektifnya adalah benar kata teman-teman tadi, pendekatan orang tua. Selain itu juga perlu pendekatan guru-guru. Karena terkadang anak kecil aja sama orang tuanya nggak nurut, itu yang jadi masalah ya. Lebih nurut ke kakaknya atau saudaranya mungkin, dan paling nurut sih sama gurunya, itu paling nurut sama gurunya. Terus kemudian juga perlu diseimbangkan juga antara itu dengan media yang digunakan. Media yang digunakan tentunya cukup menarik, seperti kayak tadi ada video gitu mungkin. Kalau poster kayaknya mereka aja kayaknya belum bisa baca ya, 2-5 tahun ya. Ini video yang kayak kartun-kartun gitu ya sukanya. Terus tentu saja satunya adalah cara penyampaian. Kalau misalkan memang kita ya kayak mahasiswa orang dalam bentuk wujud orang gitu ya, mungkin cara penyampaiannya itu juga penting juga. Dan mau sharing cerita nih, kemarin kan habis KKN nih ya saya ya, KKN online. Menurut kalian KKN online tuh ngapain sih? Bikin konten. Ya sih, nggak jauh-jauh dari bikin konten. Jadi kemarin itu sempat kita itu pas banget ini. Jadi kita itu mengedukasi, kita itu mau bikin media sosialisasi tentang COVID kepada anak-anak.
kita itu itunya itu anak TK sama anak SD ya kan, sekitar umur 4 sampai 7 tahunan, nggak sampai 3 sampai 5 tahunan mungkin ya, 6 tahun. Kita di situ bikin wayang boneka tahu kan, kayak wayang biasa tapi itu wayangnya itu diganti sama Nusa sama Rara, Nusa dan Rara, itu cerita Nusa Boneka dan Rara. tangan gitu, Mbak? Kenapa? Kayak boneka tangan gitu, Pak? Bukan boneka tangan, tapi yang cuma dikasih lidi, terus tangannya bisa digerak-gerakin kayak wayang, bener-bener kayak ya kayak gitu. Terus kita uji cobakan ke salah satu TPQ yang ada di sana, dan alhamdulillah mereka itu paham gitu loh. Kita di situ juga selain ngajarkan COVID itu apa, itu kita juga ngajarkan selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kayak gitu. Dan lagu yang satu jari kanan, satu jari kiri itu sangat efektif ya. Mereka sangat suka banget sama lagu itu. Terus malah yang bikin kami kaget adalah ternyata anak-anak kecil itu udah ngerti gitu loh. Kemarin bahkan ada yang bilang gini, Kak, ceritain dong Kak, COVID itu kok bisa ke Indonesia? Kenapa? COVID itu kan dari Cina Kak, gitu. Mereka itu tahu gitu loh, COVID dari Cina gitu loh. Terus gimana sih Kak kok bisa ke sini gitu? Masa anak kecil umur berapa, 4 tahunan mungkin minta diceritain kayak gitu kan. Itu ya udah, pokoknya intinya adalah yaitu pendekatan ke orang tua, guru, media yang digunakan sama cara penyampaian. Itu yang kalau mau efektif gitu. Satu lagi sih, kenali juga siapa yang mau diajar. Kayak rentan umur ya, 2 sampai 7 juga itu beda banget ya cara penyampaiannya. Kasih. Oke, makasih ya Mbak Rista. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Ya, saya bacakan. Ini dari @cimoris. Pertanyaannya, bagaimana dampak nyata COVID-19 di Indonesia? Secara penanganannya saja kalau tidak salah dapat rapot C. Ini sesuai ya dengan tema yang kita ambil ya tentunya. Bagaimana dampaknya COVID sih buat Indonesia? Mungkin ada beberapa narasumber yang ingin menyampaikan pendapatnya. Boleh apa? Gini, apa dapat ini dapat datanya sih dari berita. Jadi menurut Institute Development of Economic Finance itu, dia menyebutkan bahwasanya mereka itu kayak ngelakuin riset di media sosial. Nah, mereka menemukan ada 67% sentimen negatif dari kebijakan menurut masyarakat terkait kebijakan masalah pandemi COVID-19 ini. Yang mana mereka melakukan riset dari online ini selama dari rentang waktu 27 Maret hingga 25 April 2020. Nah, di sini ada beberapa kebijakan yang memicu sentimen negatif tadi, diantaranya yaitu pengangguran akibat corona, yaitu memicu sekitar 84% sentimen negatif. Lalu dilanjutkan dengan PSBB, 79% sentimen negatif, dan juga tentang kartu pekerja, dan juga ketidaktegasan larangan mudik, sekitar 54%. Nah, di sini kan dari Cimoris juga bertanya, bagaimana sih dampak nyata dari adanya COVID-19 tadi? Afan mau bahasnya dari ekonomi dulu, mau bahasnya dari segi ekonominya aja. Nah, di sini yang pertama itu adalah penurunan aktivitas jual beli, karena menurut Center of Economic and Social Studies itu menyebutkan bahwasanya kita ambil satu sektor aja, itu kayak warteg. Sebenarnya di Jabodetabek itu warteg itu udah mengalami penurunan dengan jumlah mencapai 50%. Nah, tapi yang jadi yang jadi sorotan kita yang Indonesia itu kreatifnya itu, mereka itu udah emang benar-benar nggak boleh berjualan, tapi nyatanya tetap dilaksanakan dengan inovasi mereka kayak berjual makanan tapi take home gitu loh, dibawa pulang. Jadi nggak ada yang mereka sediakan tempat untuk makan di tempat gitu. Nah, terus yang kedua itu tuh dampaknya itu di ekonomi itu bahan bakunya itu jadi sulit didapat gitu. Karena menurut data terbaru dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta itu sebanyak 30.000 pekerja itu kehilangan tenaga kerjanya karena lebih banyak di PHK. Nah, akibat di PHK ini banyak membuat ketika banyaknya PHK tadi membuat
efek domino di mana produktivitas ataupun tingkat kapasitas produksi di aspek ekonomi ini menurun. Akibatnya ketika produksinya itu menurun, tentu ke bahan yang dijualnya kembali itu lebih meningkat harga penjualannya. Misalnya kayak kita contohkan dalam UKM pembuatan roti. Nah, ketika telur dan gula pasirnya itu meningkat harganya, otomatis kan penjualan rotinya juga bakalan meningkat. Nah, ini kan juga bakalan berpengaruh kepada si penjual roti, dan juga kan masyarakat sedang dalam kondisi yang ekonominya tidak stabil, tentu akan berpikir dua kali untuk melakukan proses transaksi terkait pembelian roti tadi kayak gitu. Terus juga adanya distribusi yang terhambat karena menurut data dari Asosiasi Tol Indonesia dan lalu lintas harian rata-rata seluruh jalan tol di seluruh Indonesia itu mengalami penurunan 40 sampai 60% itu sejak awal Maret 2020 hingga saat ini. Jadi dari ekonomi aja itu udah banyak banget yang mengalami dampak nyatanya dari yang tadi aku sebutin, kayak distribusi, terus juga bahan baku, dan juga proses penjualan dari masing-masing stakeholder ekonomi yang dari menengah kecil hingga menengah ke atas seperti itu. Dampaknya benar-benar banyak banget ya. Untuk mbak-mbak atau mas-mas yang lain, kalau ada pendapat bisa ditambahkan. Oke, mungkin saya mau menambahkan dulu ya. Oke, jadi terkait hasilnya raport itu sebenarnya kalau saya kemarin dapat info dan saya baca itu dari hasil penelitiannya itu bukan C sebenarnya, malah huruf D. Jadi ada 5 peneliti dari Harvard University. Itu salah satu penelitinya itu adalah mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang kuliah di Harvard. Nah, itu dari 5 peneliti itu melakukan penelitian di beberapa negara, bukan hanya khusus di Indonesia, tapi nilainya juga di China, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Nah, terkait dampaknya COVID itu banyak sekali sektor-sektor yang istilahnya mengalami penurunan seperti bidang kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan lain sebagainya. Karena di Indonesia pun ketika adanya COVID ini banyak sekali ekspor dan impor itu berhenti karena kita tidak bisa mengeluarkan barang-barang produksi Indonesia yang istilahnya itu banyak sekali di Indonesia, namun kita juga tidak bisa menerima barang dari luar yang di Indonesia tidak bisa produksi kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu dampak besar yang membuat perekonomian di beberapa negara itu melemah. Nah, terkait tentang hasil dari penelitian beberapa dosen yang ada dari Harvard tadi, mengapa mereka memberikan nilai do? Jadi itu terkait tentang kasus COVID dan kejadian dan beberapa penanganan yang dilakukan di Indonesia. Jadi kita ketahui bahwasanya Cina itu adalah negara awal timbulnya COVID-19, yang mana penderita COVID-19 di Cina itu sudah sangat banyak. Namun pada akhir bulan Juli menuju Agustus ini Indonesia sudah melampaui negara Cina. Itu adalah negara yang asal COVID sendiri. Sehingga saya juga tidak tahu apa penilaian dari kenapa Indonesia mendapat nilai do, tapi biasanya masing-masing peneliti juga memiliki indikator dan tolak ukur atau parameter sendiri untuk memberikan asesornya. Jadi dari hasil penelitian tersebut ternyata Indonesia itu memiliki nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu dalam artian nilai tertinggi dari hal bahwasanya penanganannya itu masih buruk kayak gitu. Jadi posisi pertama itu adalah Indonesia dengan penanganan COVID terburuk. Jadi Indonesia diberikan nilai do. Itu adalah sempat mendapatkan kritikan pedas dari pemerintah Indonesia. Mereka tidak terima bahwa itu adalah nilai yang akurat untuk Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia pun memberikan semacam tantangan kepada para peneliti, silakan melakukan penelitian lagi dengan standar yang sudah internasional, bagaimanakah penilaian yang nantinya timbul untuk Indonesia. Jika itu memang benar Indonesia melakukan nilai do, kita akan menerima dan akan mengevaluasinya sendiri kayak gitu. Jadi itu adalah beberapa gejolak yang timbul terkait tentang penilaian yang diberikan oleh Harvard University kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan.
Wah, makasih ya Mas atas infonya. Mungkin kalau ada tambahan lagi, ini pertanyaan terakhir guys. Boleh ditambahkan? Dari sektor perekonomian, karena khususnya di bidang kuliner, karena saya jualan. Jualan jalan Di Banyuwangi aja tuh udah banyak banget warung yang bangkrut bahkan tutup karena di sekelilingnya para pekerja kantoran terus mahasiswanya itu kan dianjurkan untuk school from home sama work from home. Terus terlebih lagi sekarang itu banyak orang yang mendadak jadi chef. Mungkin sinyalnya susah. Iya Mbak Rista, Mbak Nadia. Ya, mungkin Mbak Nadia lagi. Katanya habis kayaknya. Mungkin lanjutannya karena dia punya usaha dagang kuliner, terus karena sekarang banyak viral makanan, jadi banyak yang jadi chef. Ya, gitu. Kurang lebih. Ya, Oh, ganti HP. Nggak bisa dengar tapi Mana? dia. Iya Mbak Nadia. Iya. Mbak Nadia. Sampai malah tadi punya usaha sendiri ya tiba-tiba. Iya, iya. Sampai punya usaha sendiri. Mendadak jadi chef. Chef, Ya, iya. WA, mendadak jadi buka chef. TikTok, buka IG, semuanya menjadi chef. Ada resep baru dicoba, ya kan? Iya, benar. Jadi para pemilik usaha itu harus putar otak. Kayak kalau pengalaman saya sendiri, coba-coba bikin feed, meskipun biasa aja, tapi udah aku mengapresiasi diriku sendiri gitu loh, bisa, oh ternyata aku bisa nih sebenarnya jualan online. Terus apa ya, sambil bantu-bantu orang-orang di sekitar, misalnya kalau ada pedagang-pedagang kecil sambil dipromosiin kayak gitu-gitu sih menurutku. Jadi ada sisi positifnya juga ya Mbak ya. Jadi bisa bikin kita lebih kreatif gitu mungkin ya, inovatif gitu ya. Mendadak jadi chef. Apa udah cukup atau ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, sedikit sih. Sedikit ya. Ya. Dikit aja. Apa namanya? Kita juga kan kita tadi sudah dijelaskan panjang, sangat jelas ya dijelaskan oleh Mas Yuda tadi bagaimana penilaiannya dan sekiannya. Dan meskipun besok kalau misalkan sudah keluar nih hasilnya dari peneliti yang benar-benar sudah sesuai standar internasional, ya minta tolonglah sebagai warga Indonesia ya harus lebih sadar dan kita perlu mendukung pemerintah gitu loh. Karena kita itu Indonesia itu dari tadi di awal udah dijelaskan berbeda-beda pulau, bahasa, suku. Kayak kita misalkan saya aja orang Gresik ya, kemarin KKN di daerah yang beda kecamatan ya, cukup ujung tapi itu aja bahasa yang digunakan aja beda gitu loh. Pemahaman satu kata itu maknanya tuh banyak gitu. Jadi Indonesia perlu mendukung pemerintah gitu loh dengan menjalankan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Itu aja sih. Oke. Terima kasih ya Mbak-mbak Mas-mas narasumber yang udah mengisi acara hari ini, podcast Kakmat ini. Makasih banget. Jadi teman-teman, intinya nih, kita tuh harus tetap was-was, tapi jangan sampai nekan diri sendiri. Kita tuh harus bisa jaga diri, mulai dari pakai masker kalau keluar. Terus pokoknya bisa jaga diri deh, itu penting banget soalnya. Oke, akhirnya kita udah selesai jawab pertanyaan-pertanyaannya. Siapa tadi yang pertanyaannya yang udah disebutin? Aku sebutin lagi nih sekarang nih. Oke, ini ada pemenang-pemenang pertanyaannya yang tadi. Yang pertama ada @indahnur_fitri. Yang kedua ada @soonice _2 kali. Terus ada @prianda.gusti. Ada
@salamatul_hifdiyah double H, ada @selviana0214 dan @timoris TIMORYZ. Nanti ini pemenang-pemenangnya bakal ditulis di description box, jadi kalian pantengin. Dan pemenang-pemenangnya ini juga bakal di-up di IG @phoenix.2020 @PHOENIX.2020. Jadi tetap dipantengin terus biar tahu siapa yang menang. Oke. Nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara. Pokoknya makasih banget buat pemirsa yang sudah ngirim question box. Wah, mantep banget pertanyaannya, bagus-bagus. Seneng banget aku tuh. Buat mbak-mbak dan mas-mas narasumbernya juga makasih banget. Buat teman-teman juga. Sama-sama. Terima kasih ya buat semuanya mulai dari yang ada di belakang layar ini juga makasih banget. Oke, sekian dari kita semua. Jangan lupa juga dengerin podcastnya di akunnya UNER. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.